kita sedang kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Saya belum mendapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Ya, kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih, ya, punya darah Indonesia, dan mereka tentu tidak ada komersial dalam arti ya memang ini kemauan mereka gitu. Jadi kita cukup hati-hati, dan alhamdulillah respon dari kedua pemain dan orang tuanya positif, tapi kita kertasnya belum masuk. Ya, jadi kita menunggu. Nanti prosesnya kita harapkan bersama Mauro, karena kan DPR sudah reses. Jadi kita akan register Agustus. Mudah-mudahan kita dapat kemudahan, ya. Dan karena itu sendiri saya akan menghadap kepada Bapak Presiden, ya, minggu depan mudah-mudahan bisa diterima untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Gitu. Dua nama tadi itu apakah sudah bisa di-spill? Karena kan minggu kemarin kan belum bisa nih Pak. Tapi apakah salah satunya adalah Thijs Dallinga, salah satu pemain Doli, atau bagaimana Pak? Saya belum. Ya kayak cinta-cintaan gitu, ya kan, belum ada iya gitu ya. Yuk makan malam, iya. Terus udah gembar-gembar, kita besok mau makan malam sama si dia. Ya jangan dulu lah. Terkait rumor Dallinga gimana Pak? Saya nggak bisa komen sebelum, ya kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silahkan. Tapi kami di PSSI kita menjaga itu. Pak, kalau namanya nggak disebut, apakah pemain ini tidak taat? Lalu ada peran terkait juga untuk supaya kita tentu mencek talent pool itu, kita melihat sesuai dengan kebutuhan tim dan komitmen yang tadi saya sampaikan. Ya, kita bisa saksikan di U17 kita, ya, kalau dibilang pemain naturalisasi, Matthew Baker bukan pemain naturalisasi karena dia punya paspor, ya, ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Australia. Lalu di U20 kemarin ada satu Jens Raven, ya. Tapi kalau kita dilihat di bawahnya yang sudah lewat umur U17 itu ada Jardine, itu kan bapaknya Brazil, ibunya Indonesia, masih punya paspor, ya. Kita lihat sesuai dengan talent pool. Kenapa kita meng-hire Simon Tahemata nanti untuk melihat talent pool kita U17, U20, U23, senior seperti apa. Ya, kita tidak bisa hanya ambil. Ya, saya rasa ini yang kita harus jaga. Jadi kalau kita melihat grade A, grade B, ya sesuai dengan talent pool yang ada gitu. Ya, ya kalau saya maunya Tijani Reinders, cuman nggak bisa, udah milih Belanda gitu. Makanya dapat adeknya gitu. Ya kan nggak apa-apa. Ya, tapi hal-hal seperti ini ya memang pemain dan pelatih yang ini yang kita mesti sadar diri. Ya, satu pemain memilih sebuah negara karena dia ranking daripada negara tersebut tuh, dan kesempatan bermain. Nah kebetulan ya kita masih 118. Jadi tim kepelatihan pemain yang memilih kita, ya kita patut syukuri kalau yang kita dapat sudah baik. Ya, kalau kita mau yang lebih tinggi, ya seperti nama-nama besar yang suka ada di sosmed ataupun pemain seperti Tijani Reinders, ya ranking kita ya mesti 50 kali baru mereka mau gabung. In realita kita kan baru 118 gitu. Cukup ya, dua lagi. Ini nggak ada nanya. Nah akhirnya ada mau nanya ibu tuh. Ini misalnya udah diundang sebenarnya dari MNC ya. Silakan. Nggak apa-apa Bu. Emang jeruk, makan jeruk enak kok. Bu Angela izin Bu, bagaimana MNC Group ini menyikapi perubahan jadwal pertandingan ini Bu? Kamera Bu, terima kasih. Oke. Bu, kamera sana Bu. Oh ya, siap-siap. Kameranya ini sana nih. Just joking. Pak Ete, tentunya Pak Sekjen dan seluruh rekan-rekan media sekalian,
Ya pada prinsipnya kan MNC adalah broadcaster ya. Kita punya rights sampai 2028 dan kami akan selalu tentunya mengikuti keputusan dari AFC dan juga penyelenggara terkait dengan jadwal kick-off. Kalau memang ada perubahan-perubahan tentunya untuk mendukung kelancaran pertandingan tadi dan tentunya untuk mensupport timnas gitu ya Pak Ete, kami dari MNC pasti akan selalu support dan ini ada perubahan dan insya Allah semua terkait dengan teknis semua kita akan persiapkan dengan lancar gitu Pak Ete ya. Terima kasih. Terakhir, MNC juga? Enggak, saya bukan. Itu dari Milan.com. Oh ini lain lagi, oke. Ya Pak Erik tadi masih soal naturalisasi. Tadi disebutkan kan juga ya berdasarkan pemilihan juga pasti kebutuhan teknis pelatih. Nah, lalu kalau misalkan pandangan Pak Erik, indikator objektifnya seperti apa sih untuk menyeleksi pemain-pemain naturalisasi? Apakah memang ada juga berdasarkan tekanan publik, apa memang berdasarkan memang kebutuhan pelatih dan memang ya ini udah sesuai gitu dengan kebutuhan tim seperti apa? Lalu yang kedua, sekarang kan banyak pemain-pemain naturalisasi yang masuk ke Liga 1 ya, dan banyak bilang netizen yang ingin bilang ini downgrade lah katanya. Nah, menurut Pak Erik ini sebenarnya langkah yang bagus lah buat Super League atau emang ya itu sama-sama menguntungkan gitu. Apakah ada peran PSSI atau ketua umum dalam melobi pelatih atau pemain naturalisasi? Ya pasti ada. Saya rasa masing-masing ketua umum dari zaman Pak Nurdin Halid, Pak Agung, Pak Lanyala, Pak Iwan Bule, Pak Edi, dan seluruh sekjennya pasti punya influence dalam melobi gitu. Ya sama, kami pun PSI hari ini ya dengan jumlah kepercayaan pemain yang luar biasa banyaknya ya mungkin bukan karena kita jumawa atau berbangga diri ya karena kepercayaan track record PSSI selama 2 tahun dan kiprah mungkin kami yang selama ini sudah di sepak bola cukup lama. Pasti ada. Tetapi apakah mereka pilihan saya? Ya tidak, apalagi pemain. Itu semua pemain di-approve oleh pelatih. Dari zaman siapapun, mau zaman Coach Sintayong, Patrick, apakah dulu Coach Indra Safri, ya kan? Sekarang ada Coach Gerald, ya pasti ada approve mereka. Karena mereka yang meramu tim, mereka yang akan coba memadukan tim seperti apa sesuai dengan target.